Salve, berjumpa lagi pada pagi hari ini tanggal 26 Januari 2026. Mari saudara, di pagi yang cerah ini kita kembali mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Diutus ke tengah serigala. Baca di hari ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai dengan 8 dan Injil Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 9. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Dalam perenungan kemarin saudara, kita semua telah dipilih oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti Dia. Nah, dalam mengikuti Dia ini saudara, kita diminta untuk dapat hidup bersamanya agar dapat merasakan dan mengalami kasih-Nya. Bukan saja hidup bersama saudara, tapi kita juga diminta untuk dapat belajar dari-Nya yang penuh kasih dan lemah lembut. Dan akhirnya kita mau juga ikut melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Kita tak cukup mengikutinya saja saudara-saudaraku yang terkasih, tapi kita diutus untuk menjalani misi-misi yang dibawa Yesus dari surga. Kenapa kita diutus? Karena tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Lukas 10 ayat 2. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua ini saudara diutus dan katanya, pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Lukas 10 ayat 3. Kita bagaikan anak domba yang lemah diutus ke dunia yang penuh kesulitan, serigala. Ini menunjukkan saudara bahwa kekuatan bukan berasal dari diri kita sendiri, tapi dari Allah yang mengutus, yang akan memperlengkapi dan melindungi kita. Apakah kita takut dengan perutusan yang diberikan, diutus ke tengah-tengah serigala? Yesus pun saudara berpesan kepada kita untuk tidak membawa bekal, pundi-pundi, uang, bekal makan, kasut. Ini semua saudara melambangkan kepercayaan mutlak bahwa Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan kita. Dan ini juga berarti fokus pada tugas, bukan kenyamanan dunia. Selama menjalani perutusan saudara, berilah sapaan damai yang merupakan doa dan berkat saudara. Jika itu diterima, damai itu akan tinggal. Jika tidak, damai itu akan kembali. Damai sejahtera adalah tanda kehadiran kerajaan Allah dan harus dibagikan. Perlu diketahui tujuan perutusan kita adalah yang pertama saudara, menebarkan damai. Yang kedua, menyampaikan kasih Allah. Yang ketiga, memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Dan pertobatan. Dalam pertobatan akan terjadi kesembuhan yang merupakan anugerah kasih dari Allah yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi hari ini saudara kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Dan kita dipilih sebagai pekerja-pekerja Allah. Dan kita diutus saudara ke tengah-tengah serigala. Kita harus siap saudara menerima perutusan ini. Siap dalam keberanian, sekalipun di tengah-tengah serigala yang juga siap menerkam kita. Karena Allah menyertai kita. Ingat, kekuatan kita bukan berasal dari diri kita sendiri saudara, tapi dari Allah yang mengutus, yang akan memperlengkapi dan melindungi kita. Mari kita mau menjalani perutusan ini saudara dengan fokus pada misi. Tinggalkan kekhawatiran duniawi dan percayakan kebutuhan pada Tuhan. Hadirkan damai. Jadikan hidup kita sarana bagi orang lain untuk merasakan damai dan kehadiran Tuhan.
beri pelayanan kasih, sembuhkan dan wartakan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Karena itu adalah tugas kita sebagai murid. Tuhan Yesus menyertai roh kita sekalian, dan kasih karunia-Nya selalu menyertai kita yang setia dan taat kepadanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.